بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ikhwan fillah azakumullah, pada kesempatan perjumpaan kita di malam hari ini kita akan secara khusus akan mengkaji fiqhul udhiyah, fikih kurban. Hal-hal yang berkaitan dengan udhiyah, hewan kurban, dan yang berkaitan dengan hewan kurban. Ikhwan fillah azakumullah, kurban dalam bahasa Arab ialah al-udhiyatu, jamaknya al-adahi. Udhiyah, adahi. Secara bahasa ialah ismun lima yudhha biha, sebuah nama sesuatu yang dipersembahkan. Digunakan bahasa udhiyah diambil dari kata-kata duha, sebab pelaksanaannya pada umumnya dikerjakan pada waktu duha. Juga diambil dari kata-kata idul adha, sebab pensyariatannya berkaitan dengan idul adha, id al-adha, id yang di sana ada syariat udhiyah. Udhiyahnya pada umumnya disembelih pada waktu duha, sehingga dikatakan udhiyah. Adapun secara istilah, al-udhiyatu hiya ma yudhbahu min bahimatil an'ami fi waqtin makhsus bisyurutin makhsusah taqarruban ila Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, al-udhiyah ialah apa-apa yang disembelih berupa bahimatul an'am, hewan-hewan ternak, fi waqtin makhsus, disembelih pada waktu-waktu khusus, bisyurutin makhsusah, dengan ketentuan-ketentuan secara khusus, taqarruban ila Allah tabaraka wa ta'ala, diniatkan taqarrub
ibadah kepada Allah dengan ibadah udhiyah. Ini definisinya ya kawan. Dari definisi ini Allah bisa kita gambarkan fikihnya, hukum-hukum yang terkait dengannya, ya, adab-adab yang berkaitan dengannya, masalah-masalah ilmiah yang terkait dengannya. Udhiyah itu ma yuzbah, hal yang disembelih, berkaitan dengan sembelihan. Kemudian yang disembelih adalah bahimatul an'am, hewan-hewan ternak, meliputi onta, sapi dan kambing. Fi waktin maksus, dikerjakan di waktu tertentu, tidak sembarang waktu. Ada awal waktu, ada akhir waktu tertentu, dengan ketentuan khusus. Ada persyaratan pada hewan kurbannya, ada persyaratan pada orang yang berkurban, ada persyaratan berkaitan dengan tata cara penyembelihannya, dan yang berkaitan dengannya. Niatnya taqarruban ilallah, dengan niat untuk taqarrub, ibadah kepada Allah dengan ibadah kurban, bukan menyembelih hewan untuk dimakan. Itu bukan udhiyah. Bukan menyembelih kurban untuk dijual. Itu bukan udhiyah. Bukan menyembelih hewan untuk lahirnya anak. Itu namanya nasikah, bukan udhiyah. Bukan dalam rangka untuk ibadah haji. Itu namanya hadyu. Juga bukan dalam rangka untuk memuliakan tamu. Kalau memuliakan tamu namanya ikramud dhuyuf. Atau itu hadiah, namanya memberi hadiah atau sedekah. Betul niatnya khusus taqarrub kepada Allah dengan udhiyah tadi, sembelihan tadi di waktu tersebut dengan ketetapan yang tersebut yang akan dijelaskan insyaallah taala. Ini namanya udhiyatun. Sehingga beda dengan sembelihan yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik ya ikhwan. Kita bahas masailnya. Yang pertama berkaitan dengan masalah hukum, hikmah dan fadilahnya. Ikhwan fillah azakumullah, terkait dengan hukum berkurban ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhurul fuqaha berpendapat sunnatun muakkadah, hukumnya sunnah yang sangat ditekankan, tapi tidak wajib. Yang mengerjakannya besar pahalanya. Barakallahu fikum. Yang tidak mengerjakannya tidak berdosa, tapi luput daripadanya amal yang sangat besar. Ini pendapat jumhur al-ulama, al-Malikiyah, Syafi'iyah, al-Hanabilah, al-Zahiriyah. Ini pendapat Lajnah Daimah. Barakallahu fikum. Dan ini yang rajih. Ada yang mengatakan di pendapat Al-Hanafiyah hukumnya wajib berkurban bagi orang yang punya kemampuan, al-musir, wajib. Ini pendapat sebagian salaf dan dirajihkan oleh sebagian ulama. Tapi yang rajih adalah sunnatun muakkadah. Argumentasinya adalah hadis Ummu Salamah berkaitan dengan adab orang yang berkurban. Rasul mengatakan dalam sabdanya, man arada ayyudhahi, man arada ayyudhahiya fala yamassanna busyratahu. Yang kepingin, yang ingin menyembelih kurban, jangan menyentuh kulitnya, jangan menyentuh rambutnya. Akan dibahas pada adab mudhahi, adab orang yang menyembelih kurban. Pada kata-kata man arada ayyudhahiya, yang kepingin berkorban. Yang namanya perkara wajib itu gak ada sangkut pautnya dengan kehendak seseorang. Wajib ya wajib. Anda mau gak mau ya wajib. Ridha gak ridha ya wajib. Tapi ketika dikaitkan dengan kehendak seorang muslim, pertanda dia gak wajib. Difahami ya? Kata-kata man arada gak wajib. Tapi dikatakan sunnatun muakkadah, dikatakan sangat besar keutamaannya. Udhiyah ini
termasuk syiar agama Allah Jalla wa Ala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang mengakukan syiar Allah Jalla wa Ala maka termasuk ketakwaan hati. Barakallahu fikum. Al-udhiyah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Al-udhiyah ini merupakan syukur nikmat, mensyukuri nikmat harta benda. Al-udhiyah merupakan sunnatul anbiya wa rusul alaihi wassalam, bil khusus sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Udhiyah ada unsur sedekah padanya untuk fakir miskin. Udhiyah ada unsur hadiah padanya untuk handetolan, tetangga, kerabat, bahkan non-muslim. Udhiyah ada unsur menyenangkan keluarga dengan memperluas kenikmatan, makan daging, makan yang enak dengan daging kurban. Barakallahu fikum. Udhiyah merupakan taqarrub ila Allah. Sangat-sangat besar pahalanya. Sunnah muakkadah, namun tidak wajib. Barakallahu fikum. Ini secara hukum. Ikhwan fillah azakumullah. Terkait dengan udhiyah ini ada beberapa pembahasan. Kita bikin klasifikasi supaya memudahkan pembahasannya. Yang pertama terkait dengan al-mudhahhi. Orang yang berkorban. Ya, yang berkorban. Ketentuan al-mudhahhi ialah dia sosok muslim. Ayakuna muslima. Dia sosok orang yang muslim. Udhiyah itu ibadah. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Ibadah itu tidak sah ketika dikerjakan oleh non-muslim. Dia masih non-muslim saat ibadah. Tidak sah. Harus muslim. Ayakuna muslimah. Dia sosok yang muslim. Ya, udhiyah orang kafir tidak sah. Ketika ada non-muslim membawa kambing, membawa sapi, dikasihkan kaum muslimin untuk udhiyah, itu bukan namanya udhiyah. Namanya apa? Semata-mata hadiah. Terima boleh, tidak juga boleh, silakan saja. Itu bukan udhiyah ya. Udhiyah itu tindakannya kaum muslimin. Paham tuh? Apakah sah udhiyah itu untuk orang yang masih kecil atau orang yang majnun? Dia belum balik, masih kecil, atau dia ghairu aqil, orang yang majnun? Al-jawab, ada khilaf di kalangan para ulama. Yang rajih adalah sah. Sebab udhiyah ini terkait dengan harta benda yang dia miliki. Sehingga bisa udhiyah atas nama anak kecil yang belum balik. Sah udhiyah atas nama seseorang yang majnun, yang gila saat itu. Yang penting dari harta bendanya, atau ada orang yang menyumbangkan harta untuk udhiyahnya dia. Udhiyah itu terkait dengan harta. Barakallahu fikum. Tapi ketika ada orang yang mukallaf, sudah akil, sudah balik, ada afdal. Dipahami ya? Ada afdal. Yang berikutnya tentang mudhiyah adalah udhiyah itu seekor kambing untuk satu orang. Zen. Atau seekor sapi untuk satu orang. Seekor onta untuk satu orang. Ini semuanya labas. Atau satu mudhahhi syarikat dengan mudhahhi yang lain. Kalau syarikat hanya para onta dan sapi. Onta maksimal 7 orang. Sapi maksimal 7 orang dengan nas dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya. Maka boleh syarikat onta 7 orang, sapi 7 orang. Apakah boleh syarikat di bawah itu? Onta double 2 orang, 3 orang? Jawabannya boleh. Yang dibahas maksimal 7. Dan membahas masalah kuat dari 7. Hatta 1 orang kurban seekor onta boleh. 1 orang korban seekor sapi boleh. 1 orang korban seekor kambing diperbolehkan. Dan juga boleh 1 orang berkorban
atas nama dirinya dan semua anggota keluarganya yang hidup atau yang mati. Boleh satu ekor kambing diniatkan untuk dia dan semua anggota keluarganya, atau syarikat sapi masing-masing untuk dia dan semua anggota keluarganya. Untuk onta juga demikian. Barakallahu fikum. Intinya satu orang atau dia dengan anggota keluarganya. Tidak sah udhiyah atas nama instansi. Gitu ya. Antum punya usaha, Masya Allah, banyak karyawan. PT-nya antum namanya PT A. Korban atas nama PT A. Tidak sah. Udhiyah itu untuk orang, bukan instansi. Di perusahaan apa gitu. Korban atas nama perusahaan A. Tidak sah. Yang betul adalah, bagaimana yang betul adalah perusahaan tadi mengeluarkan dananya untuk korban atas nama karyawan tertentu yang mereka pilih. Tahun ini ambil 10 orang, sudah. Siapkan 10 ekor kambing. Atau 14 orang, siapkan 2 ekor sapi. Syarikat 7 atas nama 7 orang dengan nama tertentu. Paham? Itu yang dikatakan sah. Kalau instansi tidak boleh. Juga tidak sah syarikat lebih dari 1 orang per seekor kambing. 2 orang bukan anggota keluarga ini. Syarikat kambing adalah yajuz. Yang boleh syarikat sapi atau onta. Dipahami ke? Barakallahu fikum. Tidak boleh satu sekolahan gitu. Kelas 6 SD, satu kelas patungan seekor kambing kurban kelas 6. Tidak sah. Karena kambing itu nggak ada syarikat padanya. Kalau sapi maksimal 7. Dipahami ke? Maka sah mudhahinya, baik dia laki-laki sah, atau mudhahiyah perempuan yang mudhahi sah. Yang tua, yang besar, yang kecil sah. Yang penting dia seorang muslim. Seorang muslim. Barakallahu fikum. Sampai sini paham ke? Ini terkait dengan ketentuan al-mudhahi. Barakallahu fikum. Terkait dengan adabnya akan disebutkan insyaallah pada adab-adab udhiyah. Barakallahu fikum. Yang pembahasan berikutnya, ketentuan berkaitan dengan masalah hewan kurbannya. Syurutun fil udhiyah. Ketentuan pada hewan kurbannya. Di sini ada beberapa ketentuan ya ikhwan. Yang pertama adalah antakuna min bahimatil an'am. Hewan kurban itu hanya dari hewan ternak, namanya bahimatul an'am. 3 jenis. Onta, sapi. Dimasukkan dalam sapi semua jenis sapi. Mau sapi putih, mau sapi abang, mau sapi ireng, mau sapi model limosin, mau sapi kemana? Yang peranakan, jenis. Yang namanya sapi, kebu, namanya namus, itu namanya sapi. Dimasukkan dalam kategori baqaratun. Yang ketiga adalah kambing. Kambing ini bisa kambing ma'is, kita katakan kambing Jawa, atau dha'n, kambing kibas. Ini yang pertama. Selain ini tidak sah kurban dengannya. Tidak sah kurban dengan kuda, meski dia halal. Tidak sah kurban dengan ayam, meski dia halal. Tidak sah kurban dengan kijang, meski dia halal. Apa mana? Enggak sah kurban dengan keledai liar. Tidak sah. Harus dengan bahimatul an'am. Dipahami ke? Itu dengan nas ayat yang mereka langsung dengan nama bahimatul an'am. Yang kedua adalah antakuna qad balagat as-sinnal mu'tabar syar'an.
Hewan kurban tadi sudah mencapai usia yang mu'tabar untuk udhiyah dalam pandangan syariat. Ada batas umurnya. Dalam hadis disebutkan as-saniyah. As-saniyah atau al-musinnah. Ini bahasanya. Saniyah atau musinnah. Jangan menyembelih jaza'ah. Musinnah diterjemahkan sudah cukup umur. Jaza'ah belum umurnya. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh para fuqaha, untuk onta dikatakan sudah saniyah atau musinnah ketika genap usia 5 tahun masuk tahun ke-6 onta. Di bawah itu tidak boleh. Untuk al-baqar, sapi dan yang semisal dengan sapi adalah yang sempurna usia 2 tahun masuk tahun ketiga. Kurang dari itu tidak boleh, tidak sah. Untuk kambing baik ma'iz ataukah dha'n ialah yang genap usia 1 tahun masuk tahun kedua. Setahun masuk tahunnya kedua. Oh bahasanya Pak, kalau bahasanya yang sudah poel. Sudah poel. Itu cirinya orang Indonesia, orang Jawa, wis poel. Secara usia tadi 1 tahun masuk tahunnya kedua. Apakah boleh nyembelih korban dengan jaza'ah minal dha'n? Kambing kibas yang jaza'ah. Jaza'ah artinya masih usia 6 tahun, 6 bulan, 6 tahun. 6 bulan masuk bulan yang ke-7. Belum setahun. Al-jawab, hukum asal tidak boleh. Kecuali kondisi darurat, tidak ada kambing musinnah. Tidak ada kambing musinnah. Ini khusus untuk kambing kibas saja. Dha'n. Kalau ma'iz wajib setahun masuk tahun yang kedua. Paham ya? Di tempatnya itu kosong. Tidak ada Pak kambing usia setahun Pak. Masih ciri-ciri kabeh belum genap setahun begitu. Cari tidak ada. Langka susah mencari yang namanya dha'n, kambing kibas yang umur setahun. Maka boleh ngambil yang di bawah setahun, yang penting sudah berusia 6 bulan ke atas. Namanya jaza'ah. Diperbolehkan. Ini semuanya dengan nasul hadis. Barakallahu fikum. Wah, insyaallah ya. Selain umur itu tidak sah. Makanya harus cek usia kambingnya. Dengan cek poel apa durung. Poel apa belum gitu ya. Berapa usianya dicek. Harus pasti usianya. Barakallahu fikum. Ini ketentuan ya ikhwan. Tapi ketentuan yang ketiga adalah antakuna salimatan minal uyub. Harus selamat dari aib-aib atau cacat-cacat yang membuat tidak sah. Di sana ada cacat-cacat hewan kurban yang dengan itu tidak sah. Ada cacat-cacat yang dengan itu sah tapi kurang afdal. Ada cacat-cacat yang nggak ada efeknya sama sekali. Ini yang dibagi oleh para ulama. Yang kita bahas sekarang adalah cacat-cacat yang membuat tidak sah. Maka dimasukkan dalam persyaratan harus selamat dari cacat-cacat ini. Disebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib semoga Allah meridainya ada 4 cacat. Yang pertama laura al-bayinu awaruha, yang buta, jelas-jelas butanya. 2 al-arja al-bayinu arajuha, pincang, yang jelas-jelas pincangnya. Yang ketiga al-maridah al-bayyinu maraduha, yang sakit dan jelas-jelas sakitnya, penyakitnya. Yang tahu dunia perhewanan, sakit pada hewan yang membahayakan
atau yang bisa merusak hewan tadi. Dan yang keempat, al-ajfa allati la tunqi, yang sudah tua, yang sudah enggak ada utaknya, enggak ada otaknya. Sangat tua sekali. Nampak jelas tuanya sampai enggak ada otaknya lagi. Satu saja ada cacat ini, maka dikatakan la tasih, tidak sah hewan ini sebagai kurban. Apalagi semuanya. Dipahami kan? Ini dengan nasul hadis. Dengan nasul hadis. Barakallahu fikum. Adapun yang lainnya cacat-cacat barakallahu fikum yang mempengaruhi tetapi masih sah, sehingga dikatakan afdalnya tidak. Kalau boleh, boleh. Boleh berkorban dengannya tapi kurang afdal. Tapi kurang afdal. Yang selain ini, yang PC, ya, satu rusak satu. Afwan ya ikhwan. Tadi saya salah terjemah ya. Afwan. Al-aura itu bukan buta, afwan. Al-aura yang rusak mata satu. Afwan tidak. Saya salah terjemah ya ikhwan. Kalau buta itu amya ya, afwan. Ini aura yang rusak matanya, afwan. Yang rusak matanya, satu mata rusak, jelas mata rusaknya. Saya terjemah. Itu yang pertama tadi, dibetulkan, dirawat ya ikhwan. Ada luka pada telinganya, terpotong satu telinganya, atau tanggal satu giginya, atau kepotong buntutnya, dipaham ya? Atau sedikit luka pada badannya, dikatakan cacat, tapi sah sebagai hewan kurban. Apakah afdal? Kurang afdal. Kurang afdal. Afdalnya tanpa cacat. Kalau ada poin-poin tadi bisa sah, tapi kurang afdal. Barakallahu fikum. Ada yang nggak ada efeknya, ya sedikit apa gitu, sedikit ada goresan di kepalanya atau apanya, yang kecil yang nggak dianggap. Ini jelas diperbolehkan, tidak ada masalahnya. Barakallahu fikum. Intinya adalah dia harus selamat dari cacat yang membuat dia tidak sah sebagai hewan kurban. Yang rusak satu matanya, yang pincang, yang sakit, jelas sakitnya, dan yang tua, yang sudah nggak punya otak lagi. Barakallahu fikum. Sampai ini paham? Wallah insyaallah ya. Baik, ditambahkan lagi terkait dengan hewan kurban, ada yang afdal. Hewan kurban yang afdal. Yang afdal ialah yang asmanuha wa asmanuha. Ini yang disebutkan dalam hadis, beliau menyembelih hewan kibas yang seminah dengan sin. Asmanuha yang paling gemuk. Lafaz yang lain seminah dengan sa. Asmanuha. Kalau semin dengan sa, apa itu hewan yang paling mahal? Biasanya semakin besar, semakin gemuk, semakin mahal. Kamu ya? Hewan semakin kurus, semakin murah kan gitu ya. Gemuk, mahal. Gemuk, mahal. Barakallahu fikum. Ini yang paling afdal. Ya. Jika ono rego, ono rupa. Gitu bahasanya. Ada harga, ada. Di bahasanya ada harga, ada barang. Kepingin barang bagus, harus berani harganya kan gitu. Dan itu yang sangat dianjurkan. Korban kambing, cari kambing yang gemuk, pasti akan mahal. Sapi yang gemuk, yang besar, yang dagingnya banyak, pasti mahal. Ada afdal. Yang kedua yang afdal ya adalah pada kambing ada hitam di bagian muka, di bagian badan, Ini afdal karena Rasulullah SAW yang memilih tipe seperti ini. Ada itu, ada afdal. Biasanya lebih mahal. Sudah seperti itu kambingnya, wah gemuk, besar lagi. Mahal banget ya, Pak. Tembus berapa kalau kambing paling mahal? Tembus berapa kambing yang mahal itu? Tembus berapa juta? Ini pemain ini.
7 juta. Murah Pak. Paling mahalnya kambing paling mahal yang dipakai untuk berkurban. Besar, tinggi besar, gemuk, ada hitam-hitam dipakai wajah sama badan-badannya. Iya Pak. Itu doa ya, berarti dadalane keras bawah iki. Piro nang? 15, 17. Ada harga 20? Ada. Kalau ada seperti itu dan Anda mampu, ini afdal. Karena Rasulullah SAW yang memilih seperti itu. Taib, lebih afdal mana? Nyembelih hewan korban yang gemuk, tinggi besar, mahal, 1 ekor. Ataukah dengan kambing yang di bawah itu, tapi dengan harga tadi dapat 2-3 ekor. Harga kambing 21 juta. Besar, gemuk, gede. Wah, ada hitam-hitam di wajah sama badannya. Harga 21. Antum beli kambing harga 7 jutaan. Udah besar, udah gede, cuman tidak ada yang afdal tadi itu ya, Pak. Dapat 3. Pilih yang mana? Lihat kondisi. Apa kondisinya? Satu Rijal. Oh gitu. Tergantung kondisi di lapangan. Kalau mustahiknya itu tidak banyak, pilih yang mana? Kalau mustahiknya yang mau dibagi tidak banyak, pilih yang mana? Ya mustahik ini. Kalau yang dikasih itu nggak banyak, pilih yang mana? Yang satu besar tinggi, karena nggak banyak yang dikasih, cari kualitasnya kan gitu ya. Tapi kalau yang dikasih banyak, pilih yang 3 ekor tadi supaya lebih banyak daging yang dibagikan. Naam, itu fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tabaraka wa taala. Ada afdal. Jadi korban itu aja tanggung-tanggung, sing zen sekalian gitu loh. Sehingga betul-betul paling afdal kita mempersembahkan ibadah korban, ya, menumpahkan darah hewan korban, dagingnya lillahi ta'ala, itu betul-betul maksimal, yang paling afdal. Barakallahu fikum. Ketentuan yang lain, jadi saya sertakan terkait dengan hewan. Ketentuan yang lain, persyaratan yang lain terkait dengan hewan kurban adalah antakuna tadhiyatu fi waqtiha. Jadi penyembelihan hewan kurban tadi dikerjakan pada waktunya. Pada waktunya. Taib. Ini ada beberapa model waktu. Masing-masing ada hukum. Kalau ada orang yang menyembelih hewan kurban sebelum terbitnya fajar hari Id, tidak sah sebagai kurban. Namanya kambing daging biasa atau sedekah. Yang kedua, dia menyembelih hewan kurban sebelum pelaksanaan sholat Id, dikatakan tidak sah. Ini daging biasa, sedekah biasa, bukan namanya kurban. Ini disebut dalam hadis ada sebagian sahabat yang berbuat demikian. Beliau mengatakan yang menyembelih sebelumnya maka itu adalah syatul lahmin, kambing untuk double dagingnya. Yang menyembelihnya setelah sholat maka dia telah sesuai dengan sunnahnya kaum muslimin, ashabah sunnah muslimin. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan man dzabaha qabla sholati fa innama yadhbahu nafsihi wa man dzabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Barang siapa menyembelih korban sebelum sholat maka menyembelih itu diri sendiri, dari dagingnya atau apa. Tapi yang menyembelih setelah sholat maka telah sempurna udhiyahnya dan sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Maka tidak boleh sebelum itu. Maka batas waktu, awal waktu adalah ketika sudah selesai sholat Id. Bang, silakan menyembelih korban. Meskipun imam masih khutbatul Id, tim jagal bisa langsung bergerak. Difahami ya? Nah, yang umum dikerjakan oleh kaum muslimin, sholat Id, sudah sholat, sudah khutbah, sudah pulang,
baru ngurusi kambing kurbannya atau hewan kurban dia. Kalau misalkan mau gerak cepat gitu ya, barakallahu dikerjakan nggak ada masalah. Tim langsung persiapan, begitu selesai salam, langsung mereka ganti baju, langsung nyembelih kurban. Itu awal waktunya. Bagaimana dengan sebuah tempat yang tidak diadakan padanya sholat id? Mungkin nggak ada, antum orang minoritas tinggal di negara kufar misalkan, minoritas tidak ada sholat id di sana, yang muslim cuma antum saja sekeluarga, atau pengen menyembelih hewan kurban. Kata para ulama, waktunya diperkirakan di waktu inilah kaum muslimin di negara itu atau negara sebelah sudah mengerjakan sholat id. Kata para ulama, diukur dengan terbitnya matahari, dibiarkan tinggi 1-2 tombak. Bahasanya sudah keluar waktu larangan sholat. Ketika itu awal waktu untuk menyembelih korban. Barakallahu fikum. Dipahami nggih? Hadza huwa. Terbitnya matahari biarkan tinggi 1-2 tombak. Itu awal dimulainya menyembelih hewan korban. Taib, kapan berakhirnya waktu menyembelih korban? Ada yang mengatakan pada tanggal 10, 11, 12 saja. Ini pendapatnya jumhur fuqaha. Ada yang mengatakan 10, 11, 12, 13 tuntas ayat tasyriq. Ini pendapatnya Syafi'iyah, Al-Hanabilah dan juga yang lainnya. Ada yang mengatakan sampai akhir Dzulhijjah. Ini pendapat sangat kecil para ulama. Mana yang rajih? Yang rajih adalah pendapat yang mana? Berapa hari? Tanggal 10, 11, 12, 13. Tuntas ayat tasyriq. Kapan selesai tasyriq? Kapan? Tenggelamnya matahari 13 Dzulhijjah. Masuk waktu maghrib tanggal 13 Dzulhijjah, besoknya tanggal 14. Hadza huwa rajih. Sesuai dalam hadis ayyamut tasyriq ayyamu akl wa syurbin wa dzikrillah. Hari tasyriq itu hari-hari makan, hari-hari minum dan zikir kepada Allah Jalla wa Ala. Ayyamut tasyriq 3. Barakallahu fikum. Jadi ketika kondisinya nggak memungkinkan disembelih di hari pertama, jangan ngoyo, jangan dipaksakan. Ada hari kedua, ketiga, dan keempat. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Karena bisa setelah 4 hari ini. Barakallahu fikum. Ada waleh. Taib. Waktu kapan afdal nyembelih? Jawabannya sesuai dengan nama ibadahnya. Pada waktu duha. Pada waktu duha. Zen. Kalau misalkan tanggal 11-nya pada waktu duha. 12-nya atau 13-nya pada waktu duha. Sampai selesai. Apakah boleh dimulai zuhur mulai gitu? Jawabannya boleh. Apakah boleh asar baru mulai? Jawabannya boleh. Apakah boleh nyembelih di waktu malam hari? Ayo. Apakah boleh nyembelih di waktu malam hari? Ya apa? Malam loh Pak. Malam ini nyembelih barisya. Apakah boleh? Ada khilaf di kalangan para ulama dalam bab ini, ikhwan. Ada yang mengatakan tidak sah. Ini mazhabnya Malikiyah. Ada yang mengatakan boleh tapi makruh. Jadi kurang afdal. Boleh tapi kurang afdal, makruh. Pendapatnya Al-Hanafiyah, Syafi'iyah dan sebagian Al-Hanabilah. Dan ada yang mengatakan boleh saja tanpa ada kemakruhan sama sekali. Boleh asalkan ada yang ngurus ngopeni hewannya. Terus yang penting sudah beres urusan penyalurannya. Kan beda kan waktunya kan. Khawatir nyembelih bengi, semangat nyembelih tok.
Nyembelih mati kabeh wis sembelih. Lah sing nguruti sapa? Sing nyacai sapa? Yang bagi-bagi sapa? Kalau tidak ada, jangan. Karena akan membuat dia terbengkalai, terbuang sia-sia, mubazir. Kerjakan di saat kita mampu mengurusnya sampai tuntas. Kalau ada timnya dan siap, boleh. Ini pendapatnya Al-Hanabilah, pendapatnya Sun'ani, Syaukani, dirajikan sama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Yang penting ada yang urus. Tidak ada nas dalil yang melarang nyembelih malam hari. Boleh. Yang penting semuanya beres, ada yang mengurusnya. Barakallahu fikum. Baik. Ini ketentuan terkait dengan waktu penyembelihan. Yang berikutnya lagi, ketentuan yang berikutnya tentang masalah ta'yin. Namanya ta'yin ya. Tentang at-ta'yin. Tahu ta'yin? Ta'yinul udhiyah. Memperjelas secara langsung hewan yang dipakai kurban. Mentakyin langsung, menunjuk langsung. Ini hewannya. Namanya ta'yin. Tayyib, itu harus dilakukan oleh seorang mudhahi. Harus ta'yin. Jadi enggak boleh kerambiangan. Aku mau nyembelih kurban. Ngerotok ae. Pertanyaannya, mana hewannya? Antum nyembelih apa? Unta indi gitu loh. Sapi yang mana? Kambing yang mana? Harus ditakyin. Namanya ta'yinul udhiyah, mentakyin hewan kurbannya. Taib. Bagaimana cara mentakyin? Caranya barakallahu adalah bisa dengan cara langsung menunjuk hewannya dan mengatakan hadhihi udhiyah. Hadhihi udhiyati. Ini hewan udhiyahku. Atau panitia yang menyebutkan, dah sapi ini, kambing ini udhiyah fulan, sapi ini udhiyah tim apa namanya? Sapi satu. Syarikat 7 orang. Ini sapinya. Ditakyin. Meskipun belum dibeli. Atau yang kedua dengan dibeli. Dibeli dengan niat udhiyah. Langsung dibeli dengan niat untuk korban. Ta'yin. Atau dengan cara ditandai. Kalau kambing dikasih kilada. Tahu kilada? Dia dikasih tali, diikatkan di lehernya. Tanda dia hewan udhiyah. Kalau unta sama sapi namanya isy'ar. Dikasih isy'ar. Tahu isy'ar? Dilukai dengan ujung senjata. Terus sedikit dan berdarah. Tanda apa ini? Tandanya isy'ar ini sudah jadi udhiyah ta'yin. Dipahami nggih? Lebih ta'yin lagi sudah di sini sembelih gitu loh. Sembelih ya sudah lebih gamblang ini udhiyah ya kan. Tapi tercapai dengan poin-poin di atas. Kalau sekarang ini apa? Dikasih apa ya kan? Dicet ya. Nah, itu malah gak cocok. Dilukai aja. Tapi hanya pada unta sama sapi. Lukai. Dilukai. Berdarah, tanda dia adalah korban. Kalau sapi, kalau kambing jangan dilukai. Dikasih tali mengikat di lehernya, namanya kiladah, tanda dia adalah hewan korban. Zen, apa ketentuannya? Hewan korban itu ketika sudah ditakyin, maka wajib disembelih. Wajib sembelih. Qadarullah mudhahi tadi sebelum waktunya meninggal. Wajib disembelih. Teruskan penyembelihannya. Dipahami ya? Kenapa? Sudah ditakyin. Qadarullah hewannya ini mati sebelum disembelih. Wajib diganti. Wajib diganti. Atau qadarullah hewan tersebut cacat sebelum disembelih. Dan cacatnya cacat yang membuat tidak sah. Wajib diganti. Itu konsekuensi apa? Ditakyin. Kalau belum takyin, ya bebas. Gitu. Ketika ditakyin, tidak boleh dijual. Gak boleh kamu jual. Dipahami ya? Sebab
ditayin untuk hewan kurban. Tidak boleh kamu jual, tidak boleh kamu hibahkan, tidak boleh kamu hadiahkan, tidak boleh kamu sedekahkan, tidak boleh kamu wakafkan. Ini hanya untuk udhiyah. Itu fungsi namanya ditayin. Dipahami ya? Halo? Paham tuh? Sudah isya, ahsan kita sholat dulu. Apa ya? Adzan, qomat, sholat, teruskan lagi. Ya apa? Tidak masalah ya? Kan malam panjang insyaallah. Insyaallah hari sudah tuntas pembahasannya. Barakallahu fikum. Sebentar cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Masih pada persyaratan ikhwan. Ketentuan yang berikutnya adalah ayyanwi bidzalika tadhiyah. Disebut dengan niyatut tadhiyah. Dia meniatkan dengan tindakan menyembelih hewan. Niatnya dia niat udhiyah. Niat udhiyah, menyembelih hewan kurban lillahi tabaraka wa ta'ala. Ini menentukan niatnya. Niatnya bukan untuk nasikah. Niatnya bukan untuk hadiu. Niatnya bukan untuk ngambil daging. Niatnya bukan untuk jual beli. Niatnya bukan untuk hadiah, tapi niatnya betul-betul untuk udhiyah. Wa hadza bittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama dengan hadis innamal a'malu binniyat. Ini salah niat jadi salah hukum. Niatnya nyembelih kambing untuk nasika, ya pahala nasika, bukan pahala udhiyah. Dipahami ya? Ini yang dikatakan di awal dalam definisi, harus dengan niat udhiyah taqarruban ilallahi tabaraka wa ta'ala. Selesai pembahasan tentang syurut. Pembahasan yang lain barakallahu fikum adalah al-adab al-muta'alliqah bil mudhahhi. Adab-adab yang berkaitan dengan orang yang menyembelih hewan kurban. Hal-hal yang terkait dengan dia. Yang pertama adalah barakallahu fikum, dia dilarang untuk mengambil rambutnya, mengambil kulitnya, memotong kukunya dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai disembelih hewan kurbannya. Ini dengan nas hadits Ummu Salamah, semoga Allah meridainya. Para ulama berbeda pendapat, ini haram hukumnya ataukah makruh hukumnya. Haram ataukah makruh. Pendapat yang sahih yang rajih adalah hukumnya haram. Ya, hukumnya haramun. Barakallahu fikum. Ini pendapatnya Hanabilah dan sebagian Syafi'iyah, pendapat sebagian salaf dirajikan Ibnu Qayyim, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin rahimahullahu tabaraka wa taala. Haram hukumnya. Dengan nas hadis Ummu Salamah semoga Allah meridai. Ini adab diperhatikan. Tapi keharaman ini hanya berlaku pada orang yang di atas namakan dia sembelihan tadi. Ini hewan kurban atas nama siapa? Nama fulan, maka dia yang kena larangan ini. Atau udhiyah atas nama anaknya, maka anak tadi yang kena larangan ini. Dia menyembelih atas nama istrinya, istrinya yang kena larangan ini. Jadi paham ya? Sebab dia bisa korban seekor kambing atas nama dia dan semua anggota keluarganya. Kan begitu. Maka yang
terkena larangan hanya kepala rumah tangga. Seorang suami yang menyembelih hewan kurban kambing dengan atas nama dia dan semua anggota keluarganya. Barakallahu fikum. Difahami ya? Ini bentuk ketaatan. Apakah mempengaruhi keabsahan kurban? Misal, ada seseorang yang mengambil rambutnya, potong rambut, potong kuku, ngambil kulit ketika durasi larangan tadi. Apakah mempengaruhi keabsahan kurban? Jawabannya, la, tidak. Dia mengerjakan keharaman dengan itu. Tapi hewan kurbannya ketika disembelih dengan sah, sah kurbannya. Sah, tapi dia berdosa menerjang larangan potong kuku, ambil rambut, ambil kulit di masa-masa itu. Ini fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu tabaraka wa taala. Apakah ada fidyahnya? Jawabannya tidak ada fidyahnya. Barakallahu fikum. La fidyata ala man fa'ala dzalik. Enggak ada fidyah, namun dianjurkan banyak istighfar, banyak taubat dikarenakan dia jatuh dalam keharaman agama. Ini kesepakatan para ulama. Barakallahu fikum. Satu. Dipahami ya? Yang kedua, yang juga merupakan adab adalah dia disyariatkan untuk memakan sebagian dari daging kurbannya. Ada yang mengatakan wajib. Lafaznya adalah kulu. Fa idza wajabat judubuha fakulu minha. Ketika hewan kurban itu sudah jatuh disembelih, maka makan dari sebagiannya. Ada mengatakan wajib memakannya. Ada mengatakan sunnah memakannya. Tayyib, ada mengatakan wajib, ada mengatakan sunnah. Termasuk adab bagi mudhahi memakan sebagian hewan kurbannya. Darah tinggi, ya, cari yang tak darah tinggi. Kalau makan daging sapi aman enggak? Aman, kurban sapi. Supaya bisa memakan daging sapinya. Kalau kambing, makan kambing bahaya ini. Ya jangan kurban kambing, kurban sapi, bisa makan. Aman semuanya, bebas. Untuk kurban kambing, makan dari kambing tadi itu. Memakan dari sebagiannya. Juga diperbolehkan untuk iddikhar, menyimpannya. Dahulu di awal Islam, ketika awal Islam barakallahu fikum, bahan makanan masih kurang, kaum muslimin dilarang menyimpan lebih dari 3 hari. An-nahyu al-iddikhar fawqa 3. Ini mansukh. Ini mansukh, dihapus hukumnya, dan setelah itu diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk memakan sebagian hewan kurban, menyimpannya bahkan lebih dari 3 hari. Oh, dapat banyak masuk freezer. Boys, sampai kapan digentai freezer ya? Tahu-tahu loh, dulu masih ada di freezer. Korban kemarin, ini udah mau korban berikutnya masih ada. Tidak masalah. Diperbolehkan. Dipahami ya? Taib. Yang berikutnya adalah dialokasikan. Dibagikan. Terkait dengan pembahasan alokasi udhiyah, al-mudhahi punya 2 kesempatan, 2 amalan. Yang pertama adalah dibagi dengan niat sedekah. Dibagi dengan niat sedekah. Ini untuk fakir miskin, ya, yang nggak mampu, sedekah. Dapat pahala apa ya? Pahala sedekah. Yang kedua adalah dengan niat hadiah. Dia membagi dengan niat hadiah. Ngasih hadiah kepada fulan, kepada alan. Yang ini bebas. Dia bisa ngasih hadiah kepada orang kaya. Entah kerabatnya, entah familinya, tetangganya, teman-temannya, relasinya, bosnya, karyawannya, bawahannya. Dan yang mampu orang miskin, boleh. Apa niatnya? Hadiah. Juga diperbolehkan untuk mengalokasikan, menyalurkan daging kurban untuk non-muslim. Sebagai bentuk hadiah. Untuk ta'liful qulub, untuk menebutkan hati dan jiwa mereka supaya bisa diajak masuk Islam. Itu boleh.
Sehingga alokasinya lain dengan zakat. Bukan asnaf thamaniyah, bukan golongan 8, tapi lebih luas lagi. Sedekah bisa, hadiah bisa. Untuk muslim bisa, non muslim bisa. Dipahami nggih? Untuk orang miskin bisa, kaya juga bisa. Niatnya imma sedekah, imma infak. Infak, sedekah itu hadiah. Barakallahu. Subhanallah, disebutkan dalam hadis dia dilarang untuk menjual apapun dari hewan kurbannya. Ini dari hadis Ali bin Abi Thalib, sebab kalau meridainya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para mudhahi untuk menjual, belikan semua yang terkait dengan udhiyahnya dan memerintahkan semua itu dibagi, bahkan sampai tali-talinya itu, ya, kain-kain yang nempel di hewan kurban dibagi semuanya. Sehingga dilarang untuk dijual. Semuanya dari mulai kepala sampai kaki jangan kamu jual. Kulit jangan kamu jual. Dalaman khusus bagian itu jangan dijual. Jangan menjual. Panitia juga demikian tidak boleh menjual. Barakallahu fikum. Bagaimana jadi dibagi? Dialokasikan, dibagi. Barakallahu fikum. Dibagi kepada orang yang memerlukannya atau bisa mengolahnya. Kulit yang bagus secara multi supaya bersih, jangan sampai ada yang bolong-bolong. Kamu kasih kepada fakir miskin. Mereka bisa menjual itu kulit. Siapa yang menjual? Mustahiknya, bukan mudhahinya, bukan panitia sebagai wakil mudhahi. Yang sudah mendapatkan, dia dapat misalkan daging, tulang, dapat jeroan, dapat kulit gitu. Bagi mustahik yang mendapatkan ini semua bebas, mau dia makan boleh, mau dia simpan boleh, mau dia jual boleh, mau dijual untuk masakan boleh, dia tahu-tahu buka warung sate dikarenakan baik dagingnya silakan. Sudah beda tangan. Yang dilarang adalah orang yang berkorban atau wakilnya di panitia korban. Jangan dijual. Meskipun dijual untuk beli kambing lagi, nanti kambingnya disembelih lagi untuk dibagi-bagi lagi. Karena larangannya jelas. Bagi semuanya. Dipahami ya? Barakallahu fikum. Terkait dengan pembahasan berikutnya adalah apakah orang yang mudhahi boleh mengambil daging tadi? Jawabannya dianjurkan, malah makan. Yang jadi pembahasan di kalangan para ulama adalah berapa ngambilnya, berapa membaginya. Ada yang mengatakan dibagi per 3. Sepertiga sedekah, sepertiga hadiah, sepertiga disimpan. Ini bukan keharusan. Tidak ada nas dalil yang memerintahkan harus serba 3. Barakallahu fikum. Ketika syarikat, nggak ada ketentuan harus dibikin sepertujuh. Kan 7 orang kan, dibikin 7 bagian, sehingga daging 7 bagian, tulang 7 bagian, jeroan 7 bagian, kulit 7 bagian, semua serba 7 bagian. Lah, tidak harus demikian, sebab tidak ada nas dalil yang mengharuskan demikian. Bebas. Bahkan dibahas oleh para ulama, barakallahu fikum, sang mudhahi boleh mengambil yang dia suka. Boleh membagi yang dia suka. Yang dibahas itu bukan masalah ngambilnya. Berapa batas minimal dia membagi. Nanti sampaikan, tolong nanti penerapannya jangan terlalu kolot ya. Kolot agak khawatir malah gak ada yang dibagi nanti. Ini ilmu, tapi penerapannya tolong perhatikan bagi miskin ya. Para mudhahi itu minimal dia berbagi dengan hewan kurbannya, entah infak, sedekah atau hadiah, sesuatu yang dikatakan itu sebuah sedekah. Misalkan dia korban seekor kambing. Dia kuliti segala macam, catai dagingnya masa sekian kilo, 10 kilo, dia infak sedekah 1 kilo daging. Hadiah 1 kilo daging. Selebihnya pek dewe. Boleh enggak? Jawabnya boleh.
Iki ilmune fikihnya seperti itu. Praktek aja ya. Wah, akhirnya krungu wong sing rada-rada bakhil titi, dadi boleh kok. Ya sudah. Infak saya segini. Piro Pak? 1 kilo daging, 1 kilo tulang, 1 kilo jeroan. Jeroan kabeh wis gak apa-apa wis. Infak kabeh gitu. Selebihnya PDW. Kan boleh mengambil, boleh menyimpan, tak simpan. Boleh. Jawabannya boleh. Dia bagi semuanya juga boleh. Ambil sedikit, enggak ada masalah. Barakallahu fikum. Tidak ada batas maksimal atau minimal. Ya, yang penting ada yang disedekahkan, ada yang dihadiahkan, ada yang disimpan. Ngoten nggih. Milih yang mana? Infak sedikit atau ngambil banyak? Padha ae. Waduh iki. Milih yang mana? Infak banyak, ngambil sedikit atau infak sedikit ambil yang banyak? Jawabannya ala hasabil hajah. Tergantung hajatnya saja. Niatnya antum adalah untuk berkorban, taqarrub ilallah, ibadah kurban. Niatnya adalah untuk infak, sedekah bagi miskin yang membutuhkan, atau hadiah kepada hanetron dan kerabat dan relasi. Jadi dapat semuanya lah ya. Tapi tidak harus sepertiga, tidak harus. Sebisanya dan semudahnya. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Hadza huwa. Masalah-masalah yang lain. Ya, mungkin saya kelupaan. Masalah yang adalah barakallahu fikum, tidak diperbolehkan, tidak sah berkorban khusus atas nama orang yang telah mati. Namanya istiqlal, secara mandiri, secara khusus kurban atas nama orang yang telah mati. Ini enggak ada syariatnya. Kecuali yang pertama, dia pernah nazar. Tunaikan nazarnya. Yang kedua, dia berwasiat. Kalau harga hewan kurban kurang dari 1/3 harta yang diwasiatkan, maka sah. Kalau melebihi tidak sah. Karena wasiat hanya 1/3 harta. Kalau diwasiat, tunaikan wasiatnya. Misalkan dia berwasiat, saya wasiatkan untuk anak-anak saya, ahli waris saya, nyembelih kurban atas nama saya sebagai wasiat. Mati dicek 1/3 hartanya itu 1 miliar. Misalnya. Ya sudah, itu harta diendapkan untuk kurban tiap tahun. Atas nama dia, wasiat ini. 1/3 harta soalnya ya kan. Sisanya untuk ahli waris. Lumayan, 1 M dikurangi kambing siji rega piro? Anggap 5 jutaan, 5 juta jadi pirang tahun niku 1 M. Piye gitu kayak iki. Piro? 60 tahun kayaknya. Malah lebih 400 tahun paling. Hah? Temen lagi. Masya Allah ini. Bener ya? Kambing 5 juta, berarti gede kan. Terus dan tahun 5 juta. Sampai 1 M pira-pira tahun, Pak? Sangat, Pak. Hah? Berapa? 200 tahun. Iya, umur ya, kawan. Tunaikan semua, santai wis, santai gitu. Atas namanya dia adalah wasiat. Dia adalah al-wasiyah. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi ya, kawan, masalah yang lain yang mungkin saya terlupakan. Dianjurkan bagi sang mudhahi untuk nyembelih sendiri. Bila dia mampu, punya kemampuan, punya skill di situ. Ada afdal. Udah, kayak Rasulullah SAW menyembelih sendiri. Jadi ketika doa langsung mengatakan Allahumma hadza anni, dari saya, wa an ahli baiti, begitu. Tapi kalau tidak mampu, boleh taukil az-zabah. Ya, menunjuk wakil untuk kurban dia. Makanya ada panitia kurban. Itu ditunjuk sebagai wakil, nyembelihnya, ngurus dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Apakah boleh bagi wanita untuk menyembelih hewan kurban? Jawabannya boleh. Menurut doa, tanpa syarat. Syaratnya dia punya kemampuan, punya skill, kuat dan aman dari fitnah. Dikarenakan nyembelih kurban banyak yang lain
Jadi mungkin dengan mahram-mahramnya dia nyembelih sendiri. Pes gitu. Sangar ya kan. Pernah dengar Pak jagal perempuan? Ini orang yang sangar iki medeni iki kan. Tapi boleh bagi kalau dia punya kemampuan dan aman dari fitnah. Tapi misalnya ya, juga boleh mentaukil menunjuk wakil dia untuk menyembelih, namanya jazar, tukang jazar. Yang berikutnya lagi ya, dengan nasul hadis tidak diperbolehkan untuk memberi upah tukang jagalnya dari hewan korbannya. Tidak boleh dengan nasul hadis. Bagaimana caranya? Caranya dia dikasih upah khusus dengan uang. Ini upah Anda nyembelih korban saya atau korban atau sapi-sapi yang lain atau hewan-hewan yang lain. Ini upahnya dari korban. Adapun dari hewan korban dengan niat memberi hadiah atau sedekah, bukan sebagai upah. Dia minta, Pak aku njaluk ndase yo. Cukupun kono, hadiah ke awakmu, hadiah untuk kalian. Ini upahmu nyembelih, ini hadiah untuk kamu, ndase gitu. Aku cukup minta kulitnya ya, ambil kono. Ini upah kamu nyembelih, kulit hadiah bagi kamu. Bawa sana daging untuk kamu sama keluarga gitu. Hadiah atau infak boleh. Tapi kalau dikasih upah dalam bentuk daging atau dari hewan tadi tidak boleh dengan nas hadis yang melarangnya. Hadisnya Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridainya. Barakallahu fikum. Apakah diperbolehkan nyembelih sapi atau kambing begitu, itu dimakan sendiri komunitas, habitat gitu, kampung, RT, RW, makan bareng. Paham enggak? Misalkan RW nyembelih sapi loro gitu. Sembelih terus bikin acara makan-makan RT, RW gitu. Ya ono iki nih macam-macam begitu. Wakai ibu sebelah kono, bapak sebelah kiri makan bareng-bareng gitu. Dari hewan kurban tadi. Padahal yang syarikat berapa orang? 14, 7. Tapi langsung bagi makan bareng untuk mereka semuanya. Apakah diperbolehkan? Apakah diperbolehkan? Supaya tahu boleh atau tidak boleh, pegang kaidahnya. Alokasi hewan kurban itu 2. Bisa sedekah, bisa hadiah. Dianjurkan kamu memakan sendiri dan juga berbagi dengan yang lain. Maka diperbolehkan. RW wong sugih kabeh, enggak masalah. Kan boleh untuk hadiah. Gitu ya. Repot Pak Surabaya ya, perumahan sugih kabeh kok wong kiri. Nah ya apa? Ya sudah, enggak ada masalah. Dipahami nggih? Insyaallah. Jadi boleh. Apakah diperbolehkan mengalokasikan hewan daging kurban tadi itu keluar wilayahnya? Jawabannya boleh dengan persyaratan ketika di dalam wilayah dia, ke daerah dia tidak ada yang bisa mustahik zakat, ya zakat lagi mustahik udhiyah. Nah, maka diserahkan pada daerah sebelahnya lagi untuk fakir miskin mereka atau yang lainnya. Hadza yajuz. Wallahul musta'an. Pone. Sebelum saya bahas masalah nyembelihnya ini. Sebelah mana yang ketinggalan ini? Terkait dengan siapa? Coba nyembelih ya. Gimana? Yang tadi yang pembagian itu kan tadi ada 3 disimpan, diambil sama disedekahkan. Kalau misalnya kurban dikasih semuanya tanpa ngambil lah. Pak? Boleh. Silakan. Boleh. Bagi yang mengatakan memakan sebagiannya itu sunnah. Tapi kalau antum punya pendapat wajib memakan, harus ngambil sedikit untuk dimakan. Supaya ngerjakan yang wajib tadi. Tapi yang rasa tidak wajib. Namanya pendapat kan. Nah, aku merasa yakin wajib kok. Dalilnya mantap wajib. Ya wajib ya sudah, Anda harus mengambil sebagian daging tadi itu Anda makan. Kolesterol resikomu wajib atau meyakini wajib ya diamalkan dengan wajib tadi itu. Mangan dagingnya bareng ngono minum obat kolesterol selesai. Nah, namanya juga wajib.
Nah, pendapat kan, kadang pendapat kan, ya dan konsep pendapat yang ada ya kan. Yes ya, mana saya lari terus ya. Nanti kalau belum untuk tanyakan ya kan. Pembahasan yang lain adalah pembahasan masalah tata cara nyembelihnya. Ini sesungguhnya pembahasan lain, pembahasan adzabah gitu. Az-zakat namanya. Pembahasan tentang etika, tata cara, adab penyembelihan. Itu semua nyembelih, semua hewan yang kamu sembelih ini etikanya. Terutama menyembelih hewan kurban, barakallahu fikum. Baik, yang pertama, tukang jagalnya ahli. Itu jelas. Harus punya skill penyembelihan supaya jangan sampai menyiksa hewan tadi. Yang kedua, harus menggunakan alat sembelih yang betul-betul tajam dan bukan yang dilarang. Yang dilarang adalah kuku yang tajam. Kuku sama tulang yang tajam. Tidak boleh dengan nasul hadis. Selebihnya boleh. Atau menggunakan parang, menggunakan pisau, menggunakan gobang. Sehingga dianjurkan diasah. Supaya sangat tajam. Dan ketika mengasah, jangan mengasahnya di depan hewan-hewan korbannya. Di belakang. Diasah sampai tajam. Sehingga begitu nyembelih, satarian, selesai. Barakallahu. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan hewan korbannya. Sebelum disembelih ikhwan, ditenangkan hewannya. Ini etika namanya ihsan ila dzabihah, berbuat ihsan kepada hewan yang disembelih. Dikasih makan dulu, ya, disenang-senangkan dulu. Ketika dibawa ke tempat penyembelihan, dituntun dengan penuh kasih sayang. Kalau perlu digendong dengan penuh kasih, bukan paksa. Begitu, iki pedus, cok sapi gak kuat. Kan dia dengan cara seperti itu. Jangan main kasar, jangan main paksa. Karena perintah untuk ihsan ladzabihah, berbuat baik kepada sang dzabihah. Ya, tenangkan sembelihan kamu dan tajamkan alat sembelihan kamu. Barakallahu fikum. Sudah? Zen ya, jika jangan main paksa, jangan main pukul, jangan main kasar, selembut mungkin, sebagus mungkin. Terutama untuk sapi. Untuk ini harus betul-betul ditenangkan. Yang berikutnya adalah direbahkan. Sampai sapi kami direbahkan. Kalau onta ditekuk satu kakinya, tekuk satu, dibiarkan dangak gini, lehernya ditusuk di bagian naharnya, tusuk naik ke atas. Ini yang bagian onta di timpeng sana. Kita nggak ada. Sapi atau kambing direbahkan, disembelih. Barakallahu, sangat dianjurkan menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Jadi gimana caranya ya kan? Kepala sebelah mana? Utara atau selatan? Kepala menghadap ke arah mana? Kepala hewan kurban. Kepala yang menghadap utara atau selatan? Sing digi. Menghadap ke arah selatan. Jadi kepalanya sebelah sana, kaki sebelah sana. Ke badan bagian kiri yang direbahkan. Bagian kanan ini yang bakal diinjak, kepalanya dipegang, disembelih. Jadi menghadap ke arah sana ya. Ini kepalanya hewan, ini kakinya hewan. Ini selatan sana ya. Betul ya? Ini utara. Kepalanya di selatan, kaki di utara. Berarti ketika direbahkan, badan sebelah kiri yang di tanah, yang sebelah kanan yang di atas. Direbahkan, ditenangkan. Taib. Kemudian diinjek di bagian kaki yang sebelah kanan tadi itu. Kemudian kepalanya didongakkan supaya memudahkan penyembelihan. Kalau sapinya banyak ngelembre di bagian lehernya, ditekuk yang bagus supaya gampang nyembelihnya. Setelah itu yang diharuskan syarat sah adalah membaca basmalah. Itu harus. Kalau enggak jadi bangkai dia. Basmalah, bismillah. Lalu dianjurkan sangat untuk bertakbir. Bukan takbiran ya, bertakbir Allahu Akbar begitu. Bukan takbiran, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Enggak. Takbir Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar. Ini sunnah, bukan wajib. Yang syarat baca basmalah. Yang ketiga dianjurkan sangat untuk
berdoa supaya dimakbulkan dan menyebut nama mudhahiyah. Gitu. Jadi kamu itu praktekkan ya ikhwan. Ya bocah praktek iki. Nah, anggaplah iki apa jenenge kambingnya atau sapinya. Sudah, antum bisa injak, saya nanya antum posisi begini. Nah, antum baca bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Langsung Allahumma hadza anni kalau dia pribadi. Kalau nama orangnya Allahumma hadza an fulan, wa fulan, Allahumma taqabbal minhum. Kata taqabbal minhum. Sebut namanya langsung. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza an. Siapa? Kalau pribadi anni wa an ahli baiti. Kalau ada nama yang syarikat, Allahumma hadza an fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan, Allahumma taqabbal minhum. Terima dari mereka, sembelih. Nah, kata. Kalau yang bagus sekali tarian, set langsung berhasil. Jadi aja sampai krok. Iki hewan harus disayangi, harus ihsan kepada hewan. Itu menyakiti hewan, dilarang ya hewan. Sehingga setajam mungkin cari cara yang paling tepat untuk sekali tarik langsung putus. Putusnya adalah di urat leher hewan ada 2 saluran besar, ada yang kecil, ada 4. Ada namanya ya, yang mereka sebutkan ada mari apa gitu ya kan. Ini afdolnya putus 4-4-nya. Yang 2 gede dan 2 kecil putus semuanya. Tapi dianjurkan jangan sampai putus kepalanya. Saking kuatnya set del gitu. Ini ayam mungkin. Nek kambing insyaallah enggak sampai. Jadi kalau yang kuat banget apalagi sapi ya. Nah, cukup dipastikan 2 urat yang besar di lehernya itu dan yang kecil ini bagian pernafasan, bagian tenggorokan, bagian macam-macam putus semuanya. Tes sudah. Maka darah akan hancur. Didiamkan. Tenangkan sampai betul-betul tenang hewannya, mati, baru diproses yang lainnya, pengulitan, bla 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 dan juga yang lainnya barakallahu fikum. Mana ya? Hati-hati ya, harus yang pakar loh ya. Kalau enggak sana hewan ini, apalagi grogi, terfos pertama gitu, salah pegang lagi. Dan ayo bismillah, bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza anni wa Allah qabal minni. Cepet. Gini sampai gorok kok gergaji ngono. Wah ini bahaya, ini menyakiti hewan, punya haram ya. Tidak boleh. Dia harus pakar, tajam dan harus bagus tata cara nyembelihnya sehingga ada ihsan ila dzabihah, berbuat baik kepada hewan kurban sembelih. Falyurih dzabihatahu. Tenangkan hewan kurbannya. Setenang mungkin, secepat mungkin, sebaik mungkin. Kalau sudah keluar semua darahnya, ini yang pertama sah, yang kedua sangat bagus untuk dagingnya, aman dari penyakit. Kalau teman-teman yang setrum gitu, darah masih ada, ketanya lebih gurih, tapi full penyakit, dikarenakan darahnya nggak keluar, jadi muncrat saat gitu sehat darahnya. Yang kedua adalah sang hewan tidak merasakan sakit, nggak sakit ya kan? Jadi sekali bagus cara nyembelihnya, seret gitu, sor itu dia nggak bakal sakit. Itu diantara hikmah Allah Jalla wa'ala terkait dengan bab menyembelih tadi barakallahu fikum. Dipahami ya? Selebihnya mau di tim ada yang ngurus segala macam dibagi. Barakallahu fikum. Ini secara ringkas, secara global barakallahu fikum terkait dengan pembahasan udhiyah dan nyembelih korbannya. Ada yang mau tanyakan tafadhal? Mungkin ada yang lupa-lupa ini. Betina. Bicara afdhaliyah kambing jantan. Karena Rasul menyembelih kibas. Kibas itu kambing jantan. Itu ada afdal, bukan persyaratan. Ketika dia menemukan yang kambing betina dan sesuai dengan persyaratan umur, maka diperbolehkan. Yang penting sudah masuk umur dan tidak ada cacat yang membuat dia nggak sah. Boleh. Bicara afdal apa ya kan? Jantan.
Jika Anda memberikan pinjaman untuk orang yang berkorban, apakah saya pahala? Taib. Ini juga bagus. Apakah boleh berhutang untuk nyembelih hewan kurban? Utang beli hewan kurban untuk berkorban. Fatwa Syekh Ibnu Utsaimin belum menyebutkan Allah rahimahullah dirinci. Kalau dia punya kemampuan membayar nanti atau nyicil atau di masa mendatang, boleh hutang untuk berkorban. Sebab ini amalan yang sangat besar. Tapi kalau nggak mampu nyicil, nggak punya kemampuan, maka jangan. Taib. Yang kedua adalah ada orang punya utang sama fulan. Saya punya utang sama Pak Mo 5,5 juta, 3,5 juta. Terus uang terkumpul, datang waktunya nyembelih kurban. Apakah boleh saya berkorban dengan uang ini? Padahal saya masih punya utang sama beliaunya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, tergantung yang memberi hutang. Kalau dia memang mengizinkan, merestui, gak apa-apa, uangnya pakai dulu untuk korban kamu, diizinkan, labas. Tapi kalau tidak, harus minta izin kepada yang kamu hutangi. Karena hak Bani Adam didahulukan daripada haknya Allah Jalla wa'ala. Dipahami gak? Ini udah duit bayaran, aja anu doa bayaran. Ya, jangan kau apa-apa, tenang. Wong nyantek kok nggak pakai macam-macam. Kurban sih gitu. Barang, bayar kapan kon? Tenang aja kapan-kapan. Duh, kurban kon. Wah, nggak kisru ini, bahaya ini. Terus Anda sekarang mau minjami orang uang untuk dia berkorban, kamu dapat pahala. Niatkan untuk membantu dia berkorban. Yang kedua, jangan cari untung dalam pinjaman Anda. Niatnya membantu. Jadi jangan ada bunga, jangan penalti, gak usah, itu riba. Aku pengen korban, antum punya uang enggak? Ya boleh. Antum butuh berapa? Saya mau patungan sapinya harganya lumayan nih. Satu orang patungannya 5 juta ini. Boleh? 5 juta, korban aku. Gitu. Bayar ya apa? Sama mampu. Masya Allah. Antum dapat pahala insya Allah dengan niat seperti itu. Apakah diperbolehkan patungan sapi 7 orang tapi nominalnya enggak dibagi rata? Fulan 1.000 ila akhirih. Masya Allah. Cik rotes ya. Kenapa ya enggak gena-gena gitu loh. Insya Allah. Ya apa ya? Kalau syarikat pada 7 orang seekor sapi atau seekor onta, satu orang itu mestinya sesuai dengan satu bagian dia gitu. Boleh bagi dia ambil 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, bisa. Tapi bagian dia mestinya harus pepek penuh satu bagian dia. Misalkan syariatnya per orang 4 juta. Itu 4 juta gitu, jangan 3 juta. Kecuali orang lain ridho. Kan duit piro? Punya uang berapa kamu? 3 juta ya, kurang 1 juta. Aku sih nambahi. Boleh. Kadang-kadang ada orang yang menambahi kekurangan dia gitu loh. Gak ada masalah. Tapi kalau gak ridho, ya harus kamu penuhi 4 juta sebagai patungan antum, baru kemudian yang lainnya mengambil bagian. Jadi sampai kepada yang lainnya ridho enggak ini? Kalau ridho, labas. Jadi uang yang dari yang lain untuk menutupi kekurangan dia, hadiah dari dia untuk nambahi uang korban, jatah dia. Selebihnya diambil sama yang punya kemampuan. Barakallahu. Apakah termasuk sunnah berbuka setelah sholat id dengan hewan korban, atau semacam hukumnya berbuka dengan hewan korban? Berbuka itu tidak boleh puasa loh. Idul Fitri nggak boleh puasa, Idul Adha juga nggak boleh puasa. Jangan sampai salah paham. Yang disebutkan dalam hadis ialah Rasulullah SAW Idul Fitri, beliau batalkan dulu entah dengan kurma atau air atau makan sebelum sholat id. Idul Adha beliau memakan dari daging korbannya. Itu bukan dibilang berbuka, bukan. Tapi kalau kepingin sunnahnya dia nggak wajib. Kepingin sunnahnya Anda tidak sarapan dulu sampai disembelih kurban Anda dan Anda memakan dari daging kurban Anda. Itu dimaksud, bukan berbuka ya. Tapi sunnah
sarapannya dari hewan kurban tadi, barakallahu fikum. Jadi kalau yang antum sarapan yang lain juga boleh. Antum sebelum berangkat Id makan juga boleh. Itu bukan hari puasa, itu hari Id yang nggak boleh puasa padanya, barakallahu fikum. Apakah diperbolehkan memotong daging kurban menggunakan mesin potong dalam kondisi hewan tersebut sudah disembelih sesuai syar'i? Nggak ada masalah, itu teknis ya ikhwan. Yang penting ada sembelih dengan cara syar'i, terpenuhi semua ketentuan yang ada sudah. Teknis bagaimana caranya? Anda menggunakan mesin potong, boleh. Mau mesin potong, mau pakai perkul, mau pakai kampak, monggo. Barakallahu fikum. Yang penting secepat mungkin dan sebaik mungkin, barakallahu fikum. Apakah boleh membagi hewan kurban dalam bentuk sudah dimasak siap makan? Boleh. Silakan. Tadi dibahasakan dipakai makan bareng-bareng. Mana ya? Jadi masak, akhirnya bagi masakan atau dimakan bareng dalam bentuk masakan. Tidak ada masalah. Itu cuma teknis ya, Pak. Cuma akan lebih zen kalau ada yang dimasak, ada yang dibagi mentah. Siapa tahu dia kepingin masak sendiri, apa sendirian gitu ya. Kan waya korban kan waya nyate kan ada di mana-mana ngepul kabeh bawa asap ning ndi asap mana asap lagi nyate kabeh gitu. Kesempatan bagi mereka untuk bersenang-senang dengan itu karena memang tujuannya untuk syiar Islam dan menyenangkan kaum muslimin. Waktunya makan minum jangan lupa berzikir. Apa zikirnya? Takbiran tanggal subuh tanggal 9 Dzulhijjah sampai Maghrib tanggal 13 Dzulhijjah 5 hari ya. Itu waktunya takbiran, itu zikir. Bila makan, minum, takbiran. Jangan lupa ya, ada zikirnya, barakallahu fikum. Saya pernah melihat penyembelihan dengan cara memingsankan dulu hewannya bersembelih. Ini tidak boleh. Ini menyakiti hewan. Mungkin bayangannya orang tadi supaya nggak sakit dianya, dibikin pingsan. Pas disembelih nggak terasa. Justru ketika dipingsankan tersiksa dia. Dan yang kedua, ini nggak sesuai dengan bimbingan syariat. Cara Islam itu yang terbaik. Dan saya katakan, ketika dia menggunakan pisau yang sangat tajam, orangnya ahli, skillnya mumpuni, dia menyembelih dengan tepat dan putus empat-empatnya, itu tidak bakal kerasa sakit hewannya. Itu yang disebut oleh para ulama. Tidak bakal sakit. Baik. Dan akan tuntas darah keluar sehat dagingnya barakallahu fikum. Waduh, lagi bahas korban kok bahas cerai itu ya. Nanti wis. Masya Allah. Lagi bahagia dengan hewan korban ini. Kok orang takon pembahasan cerai. Mestinya tuh tambah harmonis untuk mendekati Idul Adha kok malah mengorbankan rumah tangga. No ayat. Ayat insyaallah. Penyebutan nama korban, nama panjang atau nama panggilan, nama yang ma'ruf terkait dengan dia. Contoh Muhammad, ada Muhammad, wa fulan, sembelih. Arab lagi. Yang korban, apakah diwajibkan menghadiri penyembelihannya atau tidak? Ini dianjurkan juga. Nyembelih sendiri. Kalau nggak mampu, ditaukil. Kalau nggak mampu, dia saksikan penyembelihannya. Ya. Kalau nggak sanggup, maka diserahkan kepada panitia barakallahu fikum. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Barakallahu fikum. Tapi yang rajih adalah sunnah, tidak wajib. Ini semua ya kan harus makan, menyaksikan. Argumentasi sebagian ulama yang menyebutkan nyembelih korban itu di tempat kita domisili. Jangan dibawa kemana-mana. Di tempat kita ada saat itu. Syiar di situ. Baru bisa kita alihkan ke tempat yang lain ketika di situ tempat domisili nggak ada yang ngurus atau nggak ada mustahiknya. Ya udah serahkan tempat yang lain. Hada afdal.
Barakallahu fikum. Dipahami nggih? Sekarang ini Ustaz, dia orang jauh, kirim duit di sebuah tempat, korban di tempat tersebut. Apa hukumnya Ustaz? Tadi ada yang mengatakan tidak boleh, kan harus menyembelih sendiri atau taukil atau nyaksikan atau makan. Ada yang mengatakan diperbolehkan, yang itu hukumnya sunnah saja, bukan persyaratan. Sehingga dia kasih uang kepada panitia sebuah tempat, tolong berikan hewan kurban untuk saya, sembelihkan di sana atas nama saya, bagi untuk yang di sana. Barakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Peace. Hat yang lainan tuh. Ada yang lupakan tadi? Terlupakan tadi? Ada yang terlupakan? Yang diwakilkan itu dia sudah usaha untuk menyampaikan. Sekarang dia pakai video call. Gimana? Langsung. Teknis. Gak masalah. Teknis. Itu nyuruh anaknya. Itu siapa gitu? Teknis. Fadal. Kalau menunjukkan doa itu sama didulukan, setelah itu baru bismillah, Allahu Akbar, baru disembelih. Jadi gimana? Allahu Akbar. Allahumma hadza anni. Kan gitu ya. Allahumma taqabbal minni. Bismillah. Set, enggak masalah. Enggak masalah, itu kan tertib aja. Yang penting syarat terpenuhi, ada basmalah, ada basmalahnya. Ada basmalahnya. Tapi secara tertib disebut dalam riwayat, baca basmalah, baca takbir, sebutkan nama, doa supaya diterima sembelih. Mau dibalik enggak ada masalah. Yang penting basmalah terucap. Kata tanpa semua tadi, bismillah, set, enggak masalah. Enggak pakai takbir, enggak pakai nyebut nama, enggak pakai doa diterima. Labas. Di kalangan semua tadi sunnah, bukan wajib. Yang serasahnya baca basmalah. Allahu Akbar, Allahumma hadza anni wa ala ahli baiti Allahumma taqabbal minni. Set, kawannya bismillah. Ini jadi bangkai ini. Jangan memakan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Jalla wa ala. Mana lagi? Fadhal. Kambing betina yang majer mandul termasuk mandul apa enggak? Termasuk cacar apa enggak? Mandul. Majer itu nggak usah melahirkan. Nggak usah hamil. Apakah termasuk 4 cacat yang disebut dalam hadis? Apakah termasuk sakit penyakit hewan yang betul-betul sangat jelas penyakitnya dan sangat berefek negatif pada fisiknya? Antum yang ngerti? Jawabannya enggak. Tetap aja ada dia mandul, ya iso lemu normal. Ya ada masalah. Tidak cacat-cacat yang tidak mempengaruhi keabsahan hewan tadi. Kalau dikatakan secara dunia medis perhewanan, mandul membahayakan Ustaz. Ini penyakit ini. Ini kalau mandul biasanya ini dagingnya entah ini. Ya wes, berarti dia termasuk al-maridhah al-bayyinu maraduha, yang jelas sakitnya. Paham ya? Ya, tanyakan pada ahli hewan. Ini pentingnya pada fas'alu ahli dzikri kuntum la ta'lamun. Ahli dzikri itu kadang ulamanya, kadang yang pakar di bidang itu. Ngono. Siapa pakar kambing iki? Iki takono. Ngono. Ya lain? Tadi kalau penjagal ini lupa baca bismillah. Belain. Ingatnya ketika sudah tercampur daging. Wah, dawa iki. Dia nyembelih sekian kambing, anggap 10, 20 kambing. Ya, bismillah, bismillah. Pas satu kambing lali, gak mau coba basmalah. Terus nyampur. Karena nyembelih dulu belum diurus kan, tumpuk baru nyembelih. Lali, aku lali, emang. Gak mau coba bismillah di satu ekor kambing, tapi yang mana kambingnya ini sih dilali aku. Cari. Tidak ketahuan, nyampur wis. Lain kan. Kaidahnya para ulama, idza istama'al mubih wal muharrim, quddimal muharrim.
Kalau terkumpul, ini yang memubahkan, ini yang mengharamkan, dahulukan yang mengharamkan. Contohnya yang tadi ini. Pendapat sebagian ulama yang mengatakan baca basmalah merupakan syarat sahnya nyembelih kurban. Ketika lupa, tidak sah. Ketika terkumpul dengan yang lain dan tidak mungkin diidentifikasi, haram semuanya. Dikarenakan tidak tahu yang mana yang haram. Hati-hati loh ya. Hati-hati. Cuma ada khilaf ulama terkait dengan orang yang lupa Anda baca basmalah ini. Apakah dikatakan tidak sah ataukah dikatakan sah? Gitu. Kalau saya pribadi mengatakan tidak sah. Jadi kalau nyampur sama yang lain, wassalam, 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 temenan. Nah, antisipasinya bagaimana? Langsung. Begitu Bismillah nyembelih, langsung diurus, langsung diurus. Dia langsung tercover, terhandle. Yang ini, lali aku. Sini, itu loh sudah diurus. Ya sudah, ini yang bangkai. Hati-hati lah ya. Hati-hati. Jagal ya harus fokus gitu loh. Bismillah ya Allah. Bismillah ya Allah gitu. Ini kangen. Ya apa ya? Bahasanya dia sudah tersembelih gitu loh. Yang mubah itu pahala. Cuman dagingnya tidak bisa dimakan. Babnya kan masalah memakannya kan. Jangan memakan apa-apa yang tidak disebutkan pada nama Allah Jalla wa'ala. Masalah mangan nih. Jembelih sudah, jadi tersembelih, selesai tugasnya dia sebagai mudhahi gitu loh. Tapi dagingnya gak bisa dipangan. Soalnya kalau itu bismillah, bangkai dia. Makanya kok gak ada rugi sih jagal tak ngomong dhewe. Itu urusannya terus jangan jawab-jawab jagal. Lho Pak, piye aku lali terus. Damai ambek sing jagal iki mah. Ya apa carane wis. Makanya hati-hati ya. Hati-hati. Sen? Cukup ya? Apa mana? Apakah yang orang yang mewajibkan menyembelih itu adalah seorang muahid? Gimana? Muahid. Artinya dia muahid. Maksudnya bukan orang yang dukun atau paranormal. Dia muslim. Ini dia seorang yang muslim dan menyembelih dengan tata cara Islam. Kalau dia diyakini sebagai orang yang kafir, musyrik atau murtad, tidak sah. Karena sembelihannya kaum musyrikin. Kalau dia ahli kitab, dia seorang Yahudi, Nasrani yang merupakan ahli kitab, dikatakan sah sembelihan dia, tapi dengan persyaratan harus baca basmalah dan dengan tata cara Islam. Dipahami? Jadi statusnya dulu, ini masih muslim atau tidak? Oh masih muslim. Baca basmalah dengan tata cara yang ada, semuanya beres, aman. Meskipun kurang afdal. Kan bukan orang soleh atau apa ya, gak ada masalah. Tapi dengan ini musyrik Pak, orang kafir ini, tidak boleh. Murtad ini, ya tidak boleh. Tuh, dia ahli kitab, labas boleh, tapi dengan syarat harus baca Bismillah. Kalau baca dengan nama Yesus, pakai. Kenapa? Menyebut selain nama Allah Jalla. Kata para ulama ketika menafsirkan ayat dan sembelihannya ahli kitab, hal bagi kalian itu bahasa ahli kitab yang menyembelih dengan basmalah dan dengan tata cara Islam. Dia non muslim, Yahudi, Nasrani, tapi menyembelih dengan baca basmalah dan dengan cara Islam, sah sembelihannya dengan nas ayat. Wes, kemana? Bisa? Cukup. Wes. Baca wapri, nanti ini aja biar direkam videonya loh. Jadi nanti tinggal dengar ulang tiap tahun, dengar ulang gitu ya. Nah, yang kurang apa di proja kembali. Wes. Pertama kali di Mekah harus hatinya, harus pakai dalil. Dalilnya mana? Saya belum menemukan seperti itu. Bebas saja, bebas saja. Mana ya?
Kalau mengharuskan harus pakai dalil. Kalau mengatakan hati ini sih, ya suka-suka. Orang suka hati mesti gue hati ini sih. Orang sukanya buntut, jadi buntut disik. Orang tenderloin disik. Kangen. Tergantung selera masing-masing. Yang penting bukan persyaratan, bukan keharusan. Kalau mengharuskan harus pakai dalil. Kalau nggak ada, normal aja. Yes. Jangan mana? Monggo. Kalau saya diadakan di masjid kemudian menarik biaya administrasi bagi yang berkorban berbeda. Contohnya untuk apa? Ya kan biasanya kan untuk beli plastik, kemudian ngarit, kemudian kasih makan ke orang-orang yang bekerja, sehingga ngasih upahnya. Ya. Nggak masalah. Yang penting diridhoi oleh para mudhahhin. Sebagai panitia ngomong, Pak, ini yang sapi urunannya sapi ini 4 juta. Itu harga sapi. Cuman ada biaya yang lain. Dia masih ditangani sama penjual, ada biaya perawatan. Mana ya? Nanti ini perlu plastik, perlu tempat-tempat tempatnya dagingnya mudhahi. Ini perlu Pak, jajan barang ya Pak. Sakno Pak, mau bikin es teh, bikin jeruk, gorengannya apa gitu. Enggak ada masalah. Itu teknis saja di bab yang di luar. Yang penting diridhai oleh para mudhahi. Ngoten nggih. Yang penting jangan ngasih upah jagal dengan kurban tadi. Tapi pernah itu tidak menggunakan dari donor yang punya sapi tapi mengambil dari kas masjid itu diperbolehkan bukan? Itu kewenangan DKM-nya. Dewan Ketua Masjid. Bagaimana masjid ini? Apakah kas masjid dipakai untuk ini? Itu kan kewenangan mereka. Itu ada hubungannya sama pembahasan kurban tadi. Itu kewenangan DKM masjid. Tergantung kalau mereka sepakat kas masjid hanya untuk masjid, ya masjid jangan dipakai untuk yang lainnya. Gitu. Kalau disepakati oleh mereka semua kas masjid ini dari para muhsinin yang nyumbang-nyumbang ini untuk semua kemaslahatan umat. Gitu. Umum masjid iya, untuk ini juga iya, dikarenakan memang niat awalnya untuk kemaslahatan umat. Artinya kembali pada DKM. Barakallahu fikum. Baik. Terakhir ya. Nah, ngono ngomong iya. Yang berakhir ini. Bismillah dulu ya. Sekarang kalau makan tanpa bismillah, jawabannya bismillah awal akhir itu bisa. Enggak bisa berlaku, beda. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu itu aja untuk kita makan. Kita makan lalu pas semalam, pas ingat langsung baca ini. Itu masalah makan. Ki nyembelih harus pakai dalil khusus. Tidak berlaku ini. Tidak berlaku. Ayatnya langsung jangan mau makan yang belum dibacakan nama Allah padanya. Jadi jangan main kias-kiasan. Harus di makomnya masing-masing, pembahasan masing-masing dengan dalilnya masing-masing. Kadilmu kotak-katik kau no. Harus menggunakan dalil dan keterangan ulamanya masing-masing. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.